Assalamualaikum dan semangat pagi. Kita akan bahas kali ini tentang eh, hukum material dan hukum formil. Dalam ilmu hukum itu dalam pelaksananya terbagi dalam dua bentuk, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah terkait dengan substansi daripada aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan hukum formil adalah terkait bagaimana prosedur hukum material itu bisa dijalankan dalam pelaksanaannya. Saya ambil contoh di dalam masalah pidana di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 362 dijelaskan tentang masalah pencurian. Pencurian adalah satu perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat dipidana dengan sanksi paling tidak 5 tahun. Nah, secara materialnya itu demikian di dalam KUHP di sini. Tetapi ketika itu harus dilaksanakan, maka harus dilakukan melalui hukum material di dalam melalui hukum formil. Dalam hukum formil itu dijelaskan bagaimana cara dilakukan penyelidikan ketika ada peristiwa pencurian. Dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan sehingga kemudian ditemukanlah tersangka yang dijadikan tersangka. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, lalu dilimpahkanlah apa yang menjadi hasil dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan dakwaan di muka pengadilan. Dan di muka pengadilan bagaimana kemudian dilakukan pemeriksaan ataupun diadili, ya, berdasarkan dakwaan dari jaksa dan berdasarkan pembelaan dari terdakwa yang disangka melakukan pencurian, melalui pembuktian dan fakta persidangan, akhirnya apakah memang si pencuri ini dianggap memang telah melakukan tindak pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi, ataupun kemudian dilepaskan apabila memang tidak terbukti untuk itu. Jadi antara hukum material dan hukum formil satu kesatuan. Hukum material adalah terkait dengan aturan dasarnya, hukum formil adalah bagaimana kemudian itu bisa dilaksanakan. Nah, demikian juga ketika dalam masalah perdata, ketika dalam masalah perjanjian dijelaskan itu dalam KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat-syarat perjanjian. Kemudian ketika syarat itu tidak terpenuhi, minta dibatalkan. Nah, itu prosesnya melalui hukum acara perdata, bagaimana cara dilakukan gugatan di pengadilan, bagaimana cara melakukan jawaban ketika digugat, dan bagaimana kemudian hakim melakukan pemeriksaan, melakukan pengadilan terhadap perkara perdata, dan bagaimana kemudian hakim mempunyai pertimbangan serta memutus perkara tersebut. Demikian, wassalamualaikum, dan tetap semangat, tetap melakukan aktivitas.